Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil tugas kami terkait tentang alat current meter di dunia survei hidrografi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 itu sendiri, yaitu nama saya Alvarizky Fauzan Eka Nugraha, dan ada Rivaldi Maulana, dan selanjutnya ada Ahmad Syahid Fathuddin, dan selanjutnya ada Hirza Najwa Nafisa, dan yang terakhir yaitu Kanaka Raina Ardani. Definisi dari alat current meter sendiri yaitu current meter atau dikenal juga dengan alat ukur arus biasanya digunakan untuk mengukur aliran pada air yang rendah. Alat ini merupakan alat pengukur kecepatan yang paling banyak digunakan karena memberikan ketelitian yang cukup teliti. Prinsip yang digunakan alat current meter sendiri yaitu dengan adanya kaitan antara kecepatan aliran dengan kecepatan putar baling-baling current meter. Nah, current meter sendiri juga bisa digunakan untuk mengukur kecepatan arus sungai, mengukur debit air, dan mengukur aliran air pada air yang rendah. Selanjutnya kita lanjut kepada kelebihan dan kekurangan dari alat current meter. Alat current meter memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kecepatan arus dengan akurat. Yang kedua, memiliki pengolahan data yang mudah. Yang ketiga, memiliki komunikasi dengan kapal dan pelampung. Dan yang keempat, memiliki kinerja yang stabil. Selanjutnya kepada kekurangan dari alat current meter. Yang pertama, kurang stabil pada kedalaman yang lebih. Yang kedua, sulit dibaca pada pencahayaan yang rendah. Dan yang ketiga, memiliki perawatan yang diperlukan. Cara menggunakan current meter bisa dengan merawas atau langsung masuk ke badan air, bisa dilakukan di atas perahu, di atas jembatan, atau dengan kereta gantung. Berikut ini adalah komponen utama dalam sistem pengukuran arus air menggunakan current meter. Yang pertama yaitu ada rotor atau baling-baling. Komponen ini berputar saat terkena aliran air. Semakin kuat aliran, semakin cepat baling-baling berputar. Yang kedua yaitu ada sensor kecepatan. Sensor ini berupa baling-baling yang berputar sesuai dengan kecepatan arus air. Gerakannya mencerminkan kekuatan arus yang terdeteksi. Dan yang ketiga yaitu ada sensor magnetik. Komponen ini mendeteksi putaran baling-baling dan mengubah gerakan tersebut menjadi sinyal listrik yang bisa diukur. Dan yang keempat yaitu ada counter current meter. Alat ini berfungsi untuk menghitung jumlah putaran baling-baling dan mengonversinya menjadi kecepatan arus air yang terukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dasar dan langkah-langkah pengukuran kecepatan aliran air menggunakan current meter. Yang pertama yaitu prinsip dasar kecepatan aliran air diukur berdasarkan jumlah putaran rotor dalam jangka waktu tertentu. Semakin cepat rotor berputar, semakin tinggi kecepatan aliran air yang terdeteksi. Dan berikut langkah-langkah pengukuran menggunakan current meter. Yang pertama yaitu ada penempatan. Current meter ditempatkan di titik pengukuran yang diinginkan, sehingga posisi alat optimal untuk menangkap aliran air. Yang kedua yaitu penghitungan putaran. Rotor berputar sesuai dengan kecepatan aliran air. Setiap putaran mempresentasikan kekuatan arus yang diukur. Dan yang ketiga yaitu ada rekaman data. Jumlah putaran dicatat dan dikonversi menjadi kecepatan aliran menggunakan tabel kalibrasi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita tampilkan contoh data dari current meter. Kali ini kita menggunakan current meter jenis propeller seperti C210-150 yang digunakan untuk mengukur kecepatan air pada saluran irigasi. Nah, data hasil perhitungan kecepatan arus air disimpan di dalam memori internal microcontroller dan dapat ditampilkan kembali melalui keypad matriks 3x4. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut ada jarak pengukuran, waktu pengukuran, kedalaman current meter, banyak pengulangan, perubahan status hasil pengukuran. Dari jarak pengukuran ini, apa sih jarak pengukuran itu? Jarak pengukuran ini menunjukkan jarak horizontal dari titik referensi, misalnya pantai atau titik koordinat tertentu ke dalam lokasi di mana current meter ditempatkan. Setelah itu ada waktu pengukuran, yaitu menyatakan berapa lama pengukuran arus laut ini diambil.
Setelah itu ada kedalaman current meter, menunjukkan pada kedalaman berapa sensor current meter ini ditempatkan atau mengukur arus laut. Selanjutnya ada banyak pengulangan, menunjukkan berapa kali pengukuran dilakukan pada lokasi yang sama. Setelah itu juga ada perubahan status. Ini mengindikasikan adanya perubahan dalam kondisi pengukuran atau status alat, misalnya apakah alat itu dalam kondisi normal, rusak, atau sedang dalam perawatan. Setelah itu ada hasil pengukuran, merupakan data utama yang menunjukkan nilai yang diukur oleh current meter, seperti kecepatan arus, arah arus, suhu, dan salinitas. Dapat dilihat langsung, data-data dari jenis current meter C21150 sudah ditampilkan pada PPT ini. Setelah itu, selanjutnya kita membahas sumber data. Sumber data itu ada dua. Ada data yang disimpan dan data yang ditampilkan. Apa sih maksud dari dua itu? Data yang disimpan itu tujuannya untuk memastikan semua data asli tersimpan dengan baik untuk keperluan audit, validasi, atau analisis lebih lanjut. Contoh dari data yang disimpan dari tabel sebelumnya adalah data hasil perhitungan kecepatan arus air disimpan di dalam memori internal microcontroller. Saja ada data yang ditampilkan. Apa sih tujuan dari data yang ditampilkan? Ini dirancang untuk menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna, sehingga hanya data yang paling penting dan telah diolah yang dapat ditampilkan. Dari data yang ditampilkan tabel sebelumnya adalah data pengukuran kecepatan arus air dapat ditampilkan melalui keypad matriks 3x4. Untuk menyimpulkan, kita telah membahas definisi current meter dan bagaimana alat ini bekerja, contoh data dari alat ini. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.